Di sebuah desa kecil nan terpencil yang tersembunyi di antara lembah-lembah hijau dan dikelilingi pegunungan megah, hiduplah seorang petani sederhana bernama Rahmat. Rahmat dikenal sebagai lelaki yang pekerja keras dan jujur, namun nasib tak kunjung berpihak padanya. Ladang kecil miliknya kerap gagal panen akibat cuaca buruk atau serangan hama, membuatnya hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan yang terus menekan. Meski demikian, Rahmat tak pernah menyerah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, dia sudah berangkat ke ladang, bekerja dengan tekun hingga petang menjelang. Tetangga desa sering melihat Rahmat berjalan pulang dengan langkah lesu dan wajah tertunduk, membawa hasil panen seadanya yang hanya cukup untuk mengisi perut hari itu saja. Suatu pagi yang cerah namun sejuk, ketika Rahmat bangun, ia menyadari persediaan kayu bakarnya habis. Tanpa kayu bakar, dia tak bisa memasak dan menghangatkan tubuhnya di malam hari yang dingin. Dengan tekad yang bulat, Rahmat memutuskan masuk ke hutan di kaki gunung, meski penduduk desa sudah lama memperingatkan bahwa hutan itu terlarang dan menyimpan rahasia kuno. Langkah Rahmat tertatih menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Pepohonan tinggi menjulang seperti menutupi langit. Suasana hutan terasa senyap dan mencekam. Burung-burung yang biasanya bernyanyi, entah kenapa terdiam hari itu, seakan alam merasakan sesuatu yang akan terjadi. Rahmat mengumpulkan ranting demi ranting dengan sabar. Saat sedang membungkuk memungut ranting di dekat semak belukar, tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu yang memantulkan cahaya keemasan. Penasaran bercampur ragu, Rahmat menyibakkan semak-semak dengan hati-hati. Jantungnya berdegup cepat saat dia melihat benda itu lebih jelas. Di tanah, terselip di antara akar dan daun-daun kering, terdapat sisik emas yang berkilau luar biasa. Ukurannya sebesar telapak tangannya, bentuknya sempurna dan indah, memantulkan cahaya matahari yang menembus celah-celah pepohonan, membuatnya terlihat seperti harta karun yang hilang. Rahmat memungut sisik itu dengan tangan gemetar. Bobotnya ringan, namun terasa kuat dan padat. Dia belum pernah melihat emas seindah itu, apalagi sebesar ini. Hatinya mulai dipenuhi rasa harap yang membara. Dengan benda ini, mungkin aku bisa mengubah nasibku, pikirnya. Dengan hati-hati, Rahmat menyimpan sisik emas itu ke dalam kantong kain usangnya. Namun, sebelum beranjak pergi, dia merasakan ada getaran aneh yang menjalar dari tanah tempat sisik tadi berada. Ia menoleh sekitar dengan waspada, tetapi hutan tetap tenang. Tak ada yang berubah kecuali rasa tidak nyaman yang kini bersarang dalam hatinya. Tanpa ingin berlama-lama, Rahmat segera bergegas keluar dari hutan terlarang itu. Sepanjang jalan pulang, pikirannya dipenuhi bayangan tentang kehidupan baru yang segera akan dia jalani. Namun, dia tak menyadari, di balik semak-semak gelap tempat sisik itu ditemukan, sepasang mata merah besar tengah terbuka perlahan, memancarkan tatapan penuh murka. Rahmat tiba di rumah saat sore hari menjelang. Dia duduk di bel bambu tua di depan rumahnya, menatap sisik emas itu dengan penuh kekaguman. Sambil membolak-balik benda itu di tangannya, Rahmat mulai menyusun rencana dalam benaknya. Hatinya yang tadinya polos perlahan mulai tergoda, digerogoti oleh harapan-harapan semu yang lahir dari harta yang baru saja ditemukan. Namun, Rahmat tak pernah sadar bahwa sisik emas itu adalah milik sang penjaga hutan, seekor ular raksasa sakti yang telah berabad-abad menjaga keseimbangan alam. Dengan mengambil sisik itu, tanpa sengaja Rahmat telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar nasib baik. Sementara itu, jauh di dalam hutan terlarang, ular emas raksasa itu menggeliat pelan. Tubuhnya yang perkasa bergerak lambat, merasakan ada yang berubah dalam dirinya. Sebuah sisiknya yang keramat telah direnggut dengan paksa, meninggalkan luka di tubuhnya yang megah. Mata merah menyala sang ular menatap tajam ke arah desa di kejauhan, seakan mengetahui siapa yang telah mengganggu tidurnya yang damai selama ratusan tahun. Dan di hari-hari yang akan datang, desa kecil nan damai itu akan segera merasakan dampak dari tindakan Rahmat yang tampak kecil, namun akan mengguncang kehidupan mereka hingga ke akar-akarnya. Keesokan paginya, sebelum kabut pagi lenyap sepenuhnya dari desa, Rahmat telah berangkat menuju pasar dengan langkah terburu-buru. Di tangannya, tersembunyi rapat dalam kain tua yang lusuh, sisik emas yang kini menjadi satu-satunya harapannya untuk mengubah hidup. Pasar desa pagi itu ramai seperti biasanya.
Para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka sambil berseru-seru dengan suara lantang. Aroma rempah-rempah, sayuran segar, dan aneka jajanan khas bercampur menjadi satu, menyebar ke setiap sudut pasar. Rahmat langsung menuju kios pedagang emas yang berada di pojok pasar, tempat lelaki tua bernama Pak Harun duduk tenang dengan wajah bijaksana. Dengan hati berdebar, Rahmat menunjukkan sisik emas kepada Pak Harun. Lelaki tua itu terkejut bukan main. Matanya membesar penuh rasa tak percaya. Jemarinya gemetar menyentuh sisik tersebut. Pak Harun, yang telah puluhan tahun berdagang emas, belum pernah melihat emas dengan kemurnian seperti itu. "Rahmat, dari mana kau mendapatkan emas langka ini?" tanya Pak Harun, penuh keheranan. Rahmat sedikit gugup, tetapi segera menjawab dengan samar, "Aku menemukannya di hutan. Aku yakin ini pemberian alam untukku yang selama ini hidup susah." Pak Harun tak bertanya lebih lanjut. Ia langsung menawarkan harga yang sangat tinggi untuk sisik tersebut. Rahmat terdiam beberapa saat, seakan tak percaya dengan keberuntungannya. Akhirnya, ia menyetujui harga yang ditawarkan. Dalam sekejap, hidup Rahmat berubah drastis. Kini, ia memiliki uang yang sangat banyak, lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Dalam waktu singkat, desa kecil itu pun dikejutkan oleh perubahan Rahmat. Ia membangun rumah besar, indah, dan megah, berdinding batu dan beratap genting merah yang belum pernah dilihat oleh penduduk desa sebelumnya. Rahmat kini berpakaian bagus, memakai perhiasan mencolok, dan bersikap angkuh kepada siapa saja yang dia temui. Bahkan, ia membeli tanah luas milik para tetangga desanya, membuatnya menjadi tuan tanah yang kaya raya. Semakin hari, sifat rendah hati Rahmat semakin sirna, tergantikan oleh keserakahan yang tumbuh bak akar pohon liar. Namun kekayaan Rahmat tidak cukup baginya. Dia ingin lebih, selalu lebih. Rahmat kembali ke hutan terlarang, mencari lebih banyak sisik emas di tempat pertama kali dia menemukan harta karunnya itu. Ia kembali ke semak-semak tempat sisik pertama ditemukan. Kali ini dengan tekad kuat, dia menyusuri lebih dalam, dan akhirnya sampai pada gua yang tersembunyi oleh akar-akar besar dan tanaman rambat yang menjalar. Di sana, Rahmat tertegun, matanya membelalak. Di hadapannya, di dalam kegelapan gua yang samar diterangi sinar matahari yang menerobos celah-celah batu, terbujur sosok makhluk raksasa yang luar biasa. Seekor ular emas raksasa, tidur lelap dengan tubuh besar melingkar memenuhi hampir seluruh ruangan gua. Sisik-sisik emasnya berkilau, memenuhi dinding gua dengan cahaya gemerlap, bagaikan ruangan yang penuh dengan emas murni. Meski rasa takut merayap dalam hati Rahmat, keserakahannya jauh lebih kuat. Dengan langkah hati-hati, dia mendekati tubuh ular itu. Menggunakan pisau kecil yang ia bawa, Rahmat mulai melepas beberapa sisik lagi dari tubuh sang ular dengan perlahan-lahan agar tak membangunkan makhluk raksasa itu. Setiap sisik yang lepas dari tubuh ular membuat Rahmat semakin haus akan lebih banyak lagi. Setelah mengambil beberapa sisik, Rahmat buru-buru meninggalkan gua itu tanpa sadar bahwa tubuh ular mulai bergetar perlahan. Sang ular emas mulai merasakan sakit yang luar biasa akibat tindakan serakah Rahmat. Matanya perlahan terbuka, merah menyala dipenuhi amarah yang mendalam. Di sisi lain desa, Rahmat pulang dengan senyum kemenangan di wajahnya. Ia merasa dirinya sudah berhasil mengalahkan nasib. Namun Rahmat lupa bahwa segala sesuatu yang diambil dengan cara yang tak semestinya, cepat atau lambat, akan meminta balasannya sendiri. Rahmat duduk di teras rumahnya yang megah, menatap senja yang mulai turun di atas desanya yang kecil. Ia tak menyadari bahwa nun jauh di dalam hutan terlarang, sang ular emas tengah bangkit sepenuhnya. Tubuhnya menggeliat. Sisik emasnya bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan kemarahan yang tak terbayangkan siap dilampiaskan kepada manusia yang berani mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan tanpa disadari oleh penduduk desa, sang penjaga hutan itu mulai bergerak perlahan meninggalkan sarangnya, menuju desa yang tenang namun kini berada dalam ancaman besar, akibat keserakahan seorang petani miskin yang kini telah dibutakan oleh harta. Malam turun begitu pekat di desa kecil itu. Angin berhembus perlahan namun terasa dingin menusuk tulang. Penduduk desa sudah lama terlelap dalam mimpi, tak menyadari bahaya besar yang sedang mendekat. Sementara itu, di rumah megahnya,
Rahmat tidak bisa tidur. Dia duduk di dekat perapian, menatap bara api yang menyala-nyala dengan tatapan kosong. Sesekali dia memeriksa sisik-sisik emas yang baru diambilnya, merasakan euforia singkat dari kekayaannya yang kini bertambah. Namun tiba-tiba, Rahmat merasa tubuhnya bergidik. Jantungnya berdegup kencang tanpa alasan jelas. Udara yang tadinya tenang berubah terasa berat. Seolah-olah ada energi negatif yang memenuhi ruangannya. Di luar rumah, hewan-hewan mulai gelisah. Anjing-anjing menggonggong panik, sapi-sapi gelisah di kandang, dan burung-burung malam tiba-tiba beterbangan menjauh. Alam sedang memberi peringatan, tetapi Rahmat tidak menyadarinya. Di tengah kegelisahan itu, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari arah hutan, mengguncang bumi desa yang damai. Gemuruh itu semakin lama semakin kuat, mendekat seperti derap raksasa yang sedang menuju desa. Rahmat melompat berdiri, wajahnya pucat, ketakutan mulai menghantui pikirannya. Penduduk desa mulai terbangun, berlarian keluar rumah dengan wajah bingung dan panik. Mereka saling bertanya, tetapi tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, dari arah hutan yang gelap, muncul cahaya keemasan yang berpendar terang, menerangi malam yang tadinya gelap gulita. Cahaya itu semakin dekat dan akhirnya wujudnya terlihat jelas. Ular emas raksasa muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya besar dan panjang berkilauan. Sisik-sisik emasnya bersinar terang memantulkan cahaya bulan. Matanya menyala merah, memancarkan amarah yang selama ini terpendam. Lidahnya mendesis tajam, mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa setiap orang yang mendengarnya. Dalam ketakutan luar biasa, penduduk desa berlari berhamburan mencari perlindungan. Anak-anak menangis histeris dalam dekapan ibunya, sementara para pria berusaha melindungi keluarga mereka dengan senjata seadanya. Rahmat berdiri terpaku di depan rumah megahnya, menyadari bahwa ular raksasa itu datang untuknya. Hatinya dipenuhi penyesalan, tetapi dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf. Dengan suara gemuruh yang menggema seperti guntur, ular raksasa itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbicara dengan suara dalam yang penuh wibawa. Wahai manusia yang tamak, engkau telah merenggut kedamaian dan melukai tubuhku. Engkau mengambil apa yang bukan hakmu dan kini harus menanggung akibatnya. Rahmat jatuh terduduk, gemetar hebat. Penduduk desa menatap Rahmat penuh kemarahan bercampur kecewa, menyadari bahwa ulah serakah satu orang telah membawa bencana besar bagi mereka semua. Tanpa menunggu lebih lama, ular emas raksasa mulai bergerak liar. Tubuhnya menghantam apa saja yang ada di hadapannya. Rumah-rumah runtuh, ladang-ladang rusak, dan desa kecil yang tadinya damai berubah menjadi puing-puing dalam sekejap. Rahmat berusaha melarikan diri, namun kakinya seperti lumpuh, tak mampu bergerak melihat semua harta yang selama ini dia banggakan hancur dalam sekejap. Air matanya mengalir deras, bercampur debu dan rasa sesal yang mendalam. Kegelapan, kehancuran, dan tangisan memenuhi malam yang kelam itu. Rahmat menyadari sepenuhnya bahwa keserakahannya kini membawa penderitaan yang begitu dahsyat bagi seluruh desa. Tetapi waktu tak bisa diputar kembali. Ular emas raksasa itu terus melampiaskan kemarahan yang begitu dahsyat hingga akhirnya tubuhnya berbelok perlahan kembali ke hutan, meninggalkan desa yang hancur dalam diam dan luka yang takkan terlupakan. Malam itu, langit seperti ikut menangis. Hujan turun deras membasahi tanah yang kini hanya tinggal puing-puing. Dan Rahmat, dalam keheningan dan air mata penyesalan, akhirnya menyadari harga mahal yang harus dia bayar atas keserakahan yang telah membutakan hatinya. Fajar akhirnya tiba setelah malam yang penuh kengerian. Sinar matahari pagi perlahan menerangi desa yang kini luluh lantak, meninggalkan puing-puing rumah, pepohonan tumbang, dan ladang-ladang yang rusak berat. Desa yang sebelumnya tenang dan penuh kehangatan kini seolah lenyap dalam semalam, menyisakan kesedihan mendalam bagi para penduduk yang selamat. Di antara reruntuhan dan puing-puing, Rahmat terduduk sendiri. Wajahnya pucat pasi dan matanya kosong menatap kehancuran di sekelilingnya. Rumah besar yang pernah menjadi simbol kekayaannya kini tinggal serpihan kayu dan batu. Semua yang dibangunnya dalam waktu singkat dengan uang dari sisik ular emas telah musnah tanpa jejak. Rahmat mencoba berdiri, tetapi lututnya terasa lemah.
Seperti tak mampu menopang rasa bersalah dan penyesalan yang menghantam dirinya bertubi-tubi. Ia melangkah dengan gontai, menyusuri jalan desa yang kini berubah menjadi lautan reruntuhan. Sepanjang jalan, tatapan penduduk desa menusuk dirinya, penuh kekecewaan dan amarah yang dalam. Mereka tahu betul bahwa petaka ini adalah akibat perbuatan Rahmat yang tamak. "Kenapa kau melakukan ini kepada kami, Rahmat?" Seorang wanita tua bertanya dengan suara serak, berlinang air mata. "Apakah kekayaan sesaat itu sepadan dengan penderitaan kami semua?" Rahmat tak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Hatinya begitu hancur menyadari dampak perbuatannya. Ia terus berjalan menjauh, tak sanggup menghadapi tatapan penuh kebencian yang ditujukan padanya. Akhirnya, Rahmat tiba di tepi sungai kecil yang mengalir perlahan. Airnya begitu jernih namun kini terasa sangat dingin, menusuk kulit hingga ke tulang. Di sana, sambil duduk merenung, Rahmat teringat kembali hari-hari ketika hidupnya masih sederhana. Betapa dulu, meski miskin, hidupnya dipenuhi kedamaian dan kebersamaan dengan sesama penduduk desa. Ia mengingat kembali petua orang tuanya yang selalu menasihatinya tentang kesederhanaan dan rasa syukur atas apa yang telah dimiliki. "Ambillah secukupnya, Nak. Jangan pernah tergoda oleh keserakahan, karena ia hanya membawa kehancuran." Kata-kata ayahnya itu kini terus bergema dalam pikirannya, semakin memperdalam luka batinnya. Sementara itu, jauh di dalam hutan terlarang, ular emas raksasa telah kembali ke guanya. Meski amarahnya telah terlampiaskan, sang penjaga hutan masih merasakan sakit yang menusuk akibat sisik-sisiknya yang hilang. Namun dalam kebijaksanaannya yang abadi, ular itu tahu bahwa manusia telah menerima pelajaran berharga yang akan diingat sepanjang zaman. Rahmat menghabiskan hari-harinya dengan termenung dalam kesendirian di tepi sungai. Ia enggan kembali ke desa, merasa tak berhak lagi menjadi bagian dari kehidupan penduduk yang menderita akibat ulahnya. Seiring waktu, tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Penampilannya tak lagi seperti pria kaya yang pernah ia banggakan. Hari demi hari berlalu, dan Rahmat pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa demi mencari cara menebus kesalahannya. Ia mengembara dari satu desa ke desa lain, membawa kisah sedih tentang akibat dari keserakahan yang membutakan hati manusia. Kisah Rahmat perlahan tersebar luas, menjadi peringatan bagi setiap orang yang mendengarnya. "Aku pernah memiliki segalanya, tetapi aku kehilangan lebih dari yang kubayangkan. Jangan biarkan keserakahan meracuni hatimu. Hiduplah dengan kesederhanaan dan syukur," kata Rahmat di setiap desa yang ia singgahi, dengan suara parau penuh penyesalan. Rahmat kini hidup dalam penyesalan panjang. Ia tahu, tak ada cara yang bisa mengembalikan desa yang telah hancur. Juga tidak ada harta yang dapat menebus kesalahan yang dilakukannya. Yang tersisa hanyalah pesan kuat yang terus ia sampaikan, agar tidak ada lagi manusia yang jatuh ke dalam perangkap keserakahan. Namun, jauh di dasar hatinya, Rahmat masih berharap suatu saat nanti, dia bisa kembali ke desa yang dulu ia cintai, meski tahu bahwa mungkin pintu maaf telah tertutup rapat untuknya. Waktu terus bergulir tanpa henti. Musim berganti musim, tahun berganti tahun. Rahmat kini telah jauh meninggalkan desanya, hidup sebagai seorang pengembara yang kesepian. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi garis-garis usia yang tampak jelas. Ia hidup dari belas kasihan penduduk desa-desa lain, berbagi kisah penyesalan dan pesan bijak agar tidak ada yang jatuh dalam lubang yang sama sepertinya. Suatu hari, dalam perjalanan panjangnya, Rahmat tiba di sebuah desa kecil yang subur di tepi lembah hijau. Desa itu mengingatkannya akan desanya dulu, tempat ia lahir dan dibesarkan. Rasa rindu menghantam dada Rahmat dengan keras. Ia duduk di bawah pohon rindang dekat aliran sungai yang jernih, menatap pantulan wajahnya di air sungai dengan mata berkaca-kaca. Di desa kecil itu, Rahmat bertemu seorang lelaki tua bernama Ki Ageng Wirya, sosok bijak yang dihormati karena pengetahuannya tentang alam dan kehidupan. Setelah mendengar kisah Rahmat, Ki Ageng Wirya berkata dengan lembut, "Anakku, setiap kesalahan memiliki pintu penebusannya sendiri. Mungkin sudah saatnya kau kembali untuk menghadapi masa lalumu, bukan untuk meminta pengampunan semata, tetapi untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki." Rahmat terdiam lama,
merenungkan kata-kata Ki Ageng Wirya. Keinginannya untuk kembali kini bercampur dengan rasa takut yang mendalam. Namun, ia sadar bahwa selama ini dia hanya melarikan diri dari kenyataan. Sudah waktunya ia berhenti berlari, kembali ke desa yang hancur demi menebus kesalahan yang pernah ia buat. Keesokan harinya, Rahmat meninggalkan desa itu dengan hati yang lebih mantap. Ia berjalan kembali ke arah desanya, menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Setiap langkah kaki Rahmat terasa berat, namun hatinya lebih ringan karena ia tahu bahwa akhirnya ia memilih untuk menghadapi kenyataan. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya Rahmat tiba di perbatasan desanya yang dulu indah namun kini terlihat sunyi dan sepi. Ladang-ladang yang dulu hijau kini telah tumbuh liar. Rumah-rumah yang hancur ditumbuhi tanaman menjalar, seperti bekas kehidupan yang dilupakan waktu. Rahmat berjalan pelan melalui reruntuhan yang masih berdiri. Air matanya berlinang tanpa henti. Di tengah desa, ia berlutut, bersujud dalam tangisan pilu. Dengan suara gemetar penuh rasa sesal, ia memohon pada semesta agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. "Maafkan aku, maafkan keserakahanku yang telah menghancurkan semuanya," bisik Rahmat dalam isak tangisnya. Dalam keheningan itu, tiba-tiba Rahmat merasakan angin berhembus perlahan, membawa aroma segar daun dan tanah basah. Suasana desa yang hening seperti berbicara kepadanya, seakan alam ingin memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Dengan tekad kuat, Rahmat mulai bekerja keras memperbaiki desanya sedikit demi sedikit. Ia membersihkan puing-puing rumah, menanam kembali pohon-pohon yang rusak, dan menata ladang yang telah lama ditinggalkan. Ia berharap suatu saat nanti, penduduk desa yang pergi meninggalkan tempat itu akan kembali, melihat bahwa desanya bisa bangkit kembali dari kehancuran. Hari demi hari, Rahmat bekerja tanpa kenal lelah. Tubuhnya yang renta kadang melemah, tetapi semangat penebusan yang membakar dalam hatinya membuatnya terus maju. Alam seperti mendukung Rahmat. Tanaman yang ia tanam tumbuh subur, seolah-olah bumi memberikan restu atas niat baiknya. Namun, jauh di hutan terlarang, sang ular emas raksasa masih terus mengamati gerak-gerik Rahmat. Ia merasakan kesungguhan manusia itu dalam memperbaiki kesalahannya. Kemarahannya perlahan mulai reda, tergantikan oleh rasa belas kasihan melihat manusia yang kini menyadari arti dari kesalahan yang telah dibuatnya. Meskipun desa masih kosong dari penghuni, Rahmat terus bekerja dengan penuh dedikasi, membuktikan bahwa dirinya kini berubah sepenuhnya. Ia tak lagi terikat oleh keinginan memiliki kekayaan atau harta benda, melainkan menemukan kedamaian dalam kerja keras dan rasa syukur. Namun, apakah upaya Rahmat cukup untuk menghapus dosa masa lalu dan mendamaikan kembali hati sang penjaga hutan? Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Usaha Rahmat perlahan menampakkan hasilnya. Desa yang tadinya hancur mulai tampak kembali hidup. Ladang-ladang menghijau subur, pepohonan mulai tumbuh rindang, dan rumah-rumah perlahan dibangun kembali dari reruntuhan. Desa yang tadinya mati perlahan bernapas lagi, meskipun masih sepi dari para penduduknya. Sementara itu, kabar tentang usaha Rahmat terdengar sampai ke desa-desa sekitar. Orang-orang mulai datang melihat, merasa takjub melihat betapa desa yang pernah dihancurkan kemarahan sang ular emas kini kembali pulih. Mereka yang dulu menyimpan dendam dan kemarahan pada Rahmat kini mulai memaafkannya, melihat ketulusan dan kerja kerasnya yang tanpa henti. Di suatu malam bulan purnama yang cerah, ketika Rahmat sedang beristirahat di teras rumah sederhana yang baru dibangunnya, ia mendengar suara desisan halus dari arah hutan terlarang. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri perlahan dan berjalan menuju sumber suara. Di tepi desa, tepat di batas hutan, Rahmat melihat sosok yang tak akan pernah dilupakannya seumur hidup. Ular emas raksasa, sang penjaga hutan. Tubuh sang ular masih megah dan bercahaya keemasan. Namun matanya kini tenang, tanpa amarah. Rahmat berdiri gemetar namun mantap, memberanikan diri berbicara. "Wahai penjaga hutan yang mulia, aku sadar dosaku tak bisa dihapus begitu saja. Namun, izinkan aku meminta maaf dan menerima apapun yang menjadi hukuman darimu. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari kekayaan, melainkan kedamaian yang hadir dalam rasa syukur dan ketulusan hati." Sang ular menatap Rahmat lama,
matanya dalam dan bijaksana, kemudian dengan suara yang lembut berkata, "Engkau telah memahami makna dari kehidupan, manusia. Keserakahanmu memang membawa kehancuran, tetapi penyesalanmu dan kerja kerasmu kini membawa harapan. Aku menerima permohonan maafmu, dan semoga desa ini kembali menjadi tempat damai bagi manusia dan alam." Setelah mengucapkan itu, ular emas raksasa menggeliat pelan dan perlahan kembali masuk ke dalam hutan. Tubuhnya bercahaya lembut seakan membawa kedamaian. Rahmat jatuh terduduk dengan linangan air mata haru yang membasahi pipinya. Ia tahu, akhirnya penyesalan dan perjuangannya mendapat restu dari sang penjaga hutan. Keesokan harinya, kabar tentang pertemuan Rahmat dengan ular emas menyebar cepat ke desa-desa sekitar. Para penduduk yang sebelumnya enggan kembali, kini mulai berdatangan, penuh rasa ingin tahu sekaligus kerinduan akan tanah leluhur mereka. Rahmat menyambut mereka semua dengan penuh ketulusan dan rasa syukur, tanpa lagi membawa beban masa lalu. Dalam waktu singkat, desa yang pernah dihancurkan keserakahan Rahmat kini ramai dan hidup kembali. Penduduk desa bergotong royong memperbaiki rumah-rumah, mengolah ladang bersama, dan kembali hidup dalam kebersamaan dan keharmonisan. Mereka juga menyadari pentingnya menjaga alam, menghormati sang penjaga hutan, dan mengambil hanya secukupnya dari kekayaan yang alam berikan. Rahmat menghabiskan sisa hidupnya dengan damai, menjadi sosok bijak yang dihormati oleh semua orang. Ia selalu mengingatkan mereka akan pelajaran berharga yang pernah ia dapatkan, tentang bahaya keserakahan dan keutamaan hidup dalam kesederhanaan serta rasa syukur. Di akhir hayatnya, Rahmat tersenyum tenang, menatap desanya yang kembali damai dan harmonis. Ia telah menebus dosa masa lalunya, dan meninggalkan warisan berupa pelajaran hidup yang tak ternilai. Di kedalaman hutan, sang ular emas raksasa kembali tidur dengan tenang, menjaga keseimbangan alam, siap bangun kembali jika manusia mulai melupakan pelajaran berharga yang pernah terjadi. Cerita tentang Rahmat dan sang ular emas terus diceritakan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa harta sejati bukanlah emas atau perak, melainkan kedamaian hati, kebersamaan, dan rasa syukur atas apa yang telah alam berikan.